Abbas. Terima kasih atas waktunya bisa bergabung di channel Putri Mojopahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, wah ramah sekali nih Bapak Rumel Abbas. Saya sudah gemes nih sama Bapak. Kok Bapak bisa ramah dengan Putri Mojopahit nih Pak? Apa kabar? Sehat Pak? Oh sehat. Mbak sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak, mungkin pertama saya berikan kesempatan untuk ini ya, Bapak, untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya, atau sebelum saya mungkin memberikan pertanyaan kepada panjenengan. Tentunya di sini sahabatku, siapapun tamu atau narasumber yang hadir di channel Putri Mojopahit akan saya berusaha seprofesional mungkin untuk menghormati beliaunya. Terima kasih. Monggo Bapak Rumel Abbas. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sehat Bang. Alhamdulillah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut. Oke, sudah ya. Bapak, mungkin sebelum saya bertanya, saya berikan langsung saja ya kepada rekan-rekan ini. Mungkin dari kemarin Pak, jujur ya, banyak sekali yang menunggu Bapak Rumel Abbas untuk bergabung di channel Putri Mojopahit. Karena begitu banyak pertanyaan dalam... Diundang, kenapa Pak? Diundang, kasih notifikasi apa gitu. Oh baik. Nanti ke depan saya akan berikan waktu khusus ya kepada Bapak ya. Tapi... Baik. Malam ini sudah cukup bagus dan saya anggap Anda membuat suatu narasi yang bisa dipertanggungjawabkan kemarin di channel Zaini ya, Gus Zaini, kata sahabat-sahabatku semua itu Gus Zaini yang dimanapun saya akan siap berdiskusi, dan ini saya ucapkan terima kasih dan salam hormat dari Putri Mojopahit atas tanggung jawab dari narasi yang Bapak sampaikan di media sosial. Oke, mungkin langsung saja. Putri Mojopahit. Gimana? Sama Fadli nggak ngasih ucapan terima kasih Mbak Lulu? Enggak lah, Fadil kan nggak penting amat. Kalau Pak Rumel Abbas kan terkenal, beda lah sama siapa Pak Fadil. Oke, langsung saja ya. Malam ini spesial, yang sebagai narasumber yang saya anggap spesial malam ini adalah Bapak Rumel Abbas. Ada 10 ruang bagi sahabat semuanya yang mungkin pro maupun kontra mau bergabung di channel Putri Mojopahit. Saya persilakan dengan hormat semuanya untuk bisa bergabung. Masih ada 3 ruang. Mungkin sahabat-sahabat yang lain nanti saya berikan waktu bergantian, kecuali Bapak Rumel Abbas ya pemirsa. Oke, Bapak Rumel Abbas, sebelum saya mulai, saya akan acak dulu. Ini yang baru hadir saja, saya berikan kesempatan untuk bertanya ya langsung kepada Bapak Rumel Abbas. Oke, Bapak Gofar Baidowi. Bapak Gofar Baidowi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Oke, terima kasih Bapak. Nah ini kenapa saya tidak berikan waktu ke Bapak Muhammad Fadil, karena saya tahu beliaunya adalah pendukung yang sangat akut ke Bapak Rumel Abbas. Jadi saya yakin nanti narasinya itu bisa menguatkan Bapak Rumel Abbas. Begitu ya pemirsa. Oke, untuk Bapak Gofar Baidowi, adakah yang ingin ditanyakan kepada Bapak Rumel Abbas? Silakan Bapak. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran. Saya panggil Mas saja, masih muda karena saya jauh lebih tua ya. Mas Rumel Abbas. Monggo. Ya, jadi saya pertama sebelum tanya, saya pengen tahu penjelasan atau klarifikasi tentang statement dari Mas Rumel Abbas bahwa Soekarno tidak terlalu hebat, Soekarno terlihat hebat karena dikelilingi orang-orang bodoh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya sebelum bertanya, saya ingin tahu maksudnya sebetulnya bagaimana. Seandainya nanti saya bisa paham, mungkin saya nggak akan bertanya. Tapi jika saya kurang paham, nanti saya akan bertanya dari statement Mas Rumel Abbas tersebut. Monggo, coba jenengan jelaskan maksud dari bahwa Soekarno itu dikelilingi orang-orang bodoh itu seperti apa. Terima kasih. Silakan Bapak Rumel Abbas. Oh, langsung jawab. Oh, enggak. Langsung jawab ini. Jadi, Iya, enggak. langsung saja. Oh ya. Nah, ini terima kasih Konrad. Terima kasih ya.
Sebentar Bapak Rumel, gimana Pak Baidowi? Pak Gofar, bagaimana? Sudah Jadi pertanyaan ini belum itu? pertanyaan ya. Ini Oh, belum pertanyaan kan. pertanyaan. Oke, baik-baik. Jadi Oke, saya lanjut. pengen kejelasan yang dimaksud dulu, nanti kalau saya kurang jelas saya baru tanya gitu loh. Ya kan, tentang yang menyangkut bahwa Bapak Soekarno itu dikelilingi oleh orang-orang bodoh itu maksudnya seperti apa gitu. Monggo. Oke, silakan. Monggo, Bapak Rumel Abbas. Siap. Sebelumnya udah nonton klarifikasi saya di channel Gus ini dan video terakhir untuk Gus Fuad ya, Kang Gofar. Iya, sudah. Jadi biar nanti semua Itu di sini kan juga udah saya jelaskan alasannya itu kan udah. Yang masih belum paham di mananya? artinya kalau tidak salah ini, kalau saya nggak salah tangkap kan yang dimaksud dikelilingi orang-orang bodoh itu kan bukan di sekeliling persis tapi masyarakat pada waktu itu gitu ya. Oh ya, konteksnya secara umum itu. Jadi Mas Rumel Abbas itu menganggap bahwa masyarakat Indonesia atau bukan Indonesia, masyarakat Nusantara di waktu itu adalah masyarakat yang mayoritasnya bodoh seperti itu ya. Betul. Halo. Ya, tapi sekali lagi itu ya. Dengar ya suara saya. Sekarang kalau gitu, jadi kalimat bodoh itu bukan untuk ngeledek gitu. Itu cuma kalimat biasa. Misalnya sekadar contoh, ini presiden yang nyalon presiden kan ada 3 ya. Contoh aja contoh, ini bukan untuk bermaksud apapun. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Mas Anies. Ya, 3 orang. Bolehkah seseorang itu menilai ide-ide gagasan dari 3 calon ini? Boleh tidak? Boleh ya. Jawab dulu. Boleh nggak? Kira-kira kalau misal Ganjar Pranowo menawarkan ide, terus yang kedua Prabowo menawarkan ide, terus Anies menawarkan ide, boleh nggak saya sebagai rakyat Indonesia itu menilai mana gagasan yang paling bagus di antara ketiganya? Boleh, ya boleh. Oke. Nah, begitu pula yang saya lakukan ketika lihat gagasan dari Soekarno, gagasan dari Sultan Syahrir, gagasan dari Tan Malaka, gagasan dari Syafruddin Prawira Negara, gagasan dari siapa lagi ya? Banyak orang lah. Nah, saya menilai idenya Soekarno itu kalau dibandingkan dengan ide-ide yang lain bukan bermaksud untuk merendahkan. Kan ketiga orang calon tadi itu kan semuanya bagus. Ada yang menurut saya bagus itu kan iya, itu kan manusiawi gitu. Jadi saya ngelihat konteks yang sama, bayangkan kita itu sedang menilai ide-ide dari tokoh di masa lalu itu seperti menilai 3 calon presiden gitu. Setelah saya membaca tulisannya Soekarno, terus dan yang lain, ternyata ada yang lebih canggih gitu. Idenya sederhana. Terus untuk bodoh itu bukan bermaksud untuk meledek, itu tolong dipahami dulu. Terus yang kedua, saya ngasih contoh di video terakhir. Gus Fuad itu katakanlah lahir dari sebuah kampung. Semua orang di sana itu pendidikannya itu rata-rata SD. Nah, kebetulan Gus Fuad itu punya kesempatan untuk belajar S2 ke Jakarta. Pulang-pulang, Gus Fuad hadir di depan publik memberikan orasi, berpidato, bicara soal APBD, BUMDes, soal yang lain-lain gitu. Jadi ketika dia pulang di kampungnya yang rata-rata itu berpendidikan SD, otomatis banyak orang yang kagum nggak? Itu kan manusiawi biasa itu. Jadi sebetulnya saya yang tidak paham itu penilaian dari Mas Rumel Abbas bahwa masyarakat di saat itu. Saya ada pertanyaan. Kira-kira dari semua yang hadir di sini, termasuk Mbak Lulu Sehan ini, bukunya Soekarno yang bisa dibaca itu dari bukunya yang berjudul apa? Gak usah googling. Banyak sih ya. 2 aja. 1. Baik. Gak usah googling. Saya nggak googling, saya lagi ini ada yang minta link WA. Bukunya Soekarno kira-kira bisa dibaca apa? Oke, mungkin saya bisa diwakili oleh Bapak Sabarindo nih. Bapak Sabarindo nih. Ini kan waktu untuk saya dulu kan. Jadi biar nanti saya selesai. Sebentar, begini Bapak. Oke, mungkin begini saja ya, supaya alurnya jelas ya. Saya mulai saja pertanyaannya ya. Jadi nanti tidak saling melempar pertanyaan. Jawabannya supaya runut dan ini arahnya kemana diskusinya. Begitu ya Bapak ya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya Bapak ya. Maaf itu tadi saya ada yang minta link untuk bisa bergabung. Oke,
saya mulai dari awal. Saya tanya kepada Bapak Rumel Abbas ya, konsep penjajahan menurut lanjut. Gimana? Baik, konsep penjajahan menurut Bapak Rumel Abbas. Silakan Bapak, monggo. Konsep penjajahan. Tadi udah ada penilaian penjajahan itu seperti apa, katanya judulnya kan kolonial kok pemerintahan yang sah. Iya betul. Makanya saya ingin bertanya ini. Bukan saya yang harus. Sebentar Bapak, sebentar. Saya yang harus bertanya gitu. Enggak, saya bertanya dulu konsep penjajahan menurut versi Bapak Rumel Abbas itu seperti apa? Begitu dulu. Mungkin itu pembukaan pertanyaan saya. Konsep penjajahan. Aku belum punya definisi yang matang, aku juga lupa. Terus arahnya kemana nih pertanyaan itu? Oke, berarti Bapak tidak bisa ya menjelaskan konsep dengan dasar Anda tidak punya wacana atau apa? Enggak, saya belum bisa menjawab itu. Belum ada kepentingan untuk menjawab itu. Saya malah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari judul kolonial kok pemerintahan. Tidak, bukan gini. Begini. Anda bisa bercerita tentang sejarah. Tentunya kan Anda punya dasar. Iya, sehingga saya punya. Anda tapi kan saya punya tentu tidak menjawab dulu. Oke. Tidak, makanya saya mulai dulu dari pertanyaan ini. Konsep penjajahan menurut Bapak itu seperti apa, Bapak Rumel Abbas? Konsep apa definisi? Konsep. Konsep itu kayak gimana itu? Apa? Ya, Anda bisa menjelaskan sejarah dari A, B, C sampai Bapak Soekarno ini dianggap dikelilingi orang bodoh. Artinya kan Anda sudah banyak belajar dong tentang sejarah. Dan Anda mempunyai konsep sehingga Anda menyampaikan itu. Oh ya. Oke. Ya, terus. Iya, Anda bisa menyampaikan berbagai literasi tentang sejarah versi Anda ya Bapak ya. Tetapi di sini Anda saya tanya satu, konsepnya menurut Bapak apa? Anda katanya saya tidak tahu dan saya tidak punya kepentingan. Apakah sekarang gini saja deh pertanyaannya. Kepentingan Bapak membuat sejarah yang bertolak belakang dengan sejarah yang sebenarnya di Indonesia ini apa? Itu saja mungkin ya. Kayaknya lebih tepat di situ deh Bapak. Karena konsep Anda ternyata tidak punya. Gimana? Konsep Anda kan bilang konsep Anda tidak punya. Dan saya tidak punya kepentingan untuk menjawab itu. Oke, saya terima sekarang. Apa kepentingan Anda ketika Anda membuat satu cerita sejarah yang bertolak belakang dengan sejarah yang sebenarnya di Indonesia? Itu. Mungkin di situ saja. Oh, gini ya, konsep penjajahan itu bukannya saya tidak mau menjawab. Saya tertarik untuk masuk ke sini kan karena judulnya kan di atas kolonial kok pemerintahan yang sah, terus ada foto saya. Iya, betul. Oke. Nah, itu pengen menjawab itu. Terus ditanya baik. Apa itu penjajahan? Penjajahan kalau dari definisi ini belum konsep. Itu kan kayak konsep taglib yughol libu tagliban. Penguasaan atas dasar pemaksaan ya, berarti ada ikroh, ada pemaksaan. Jadi ada yang berdaulat, terus dikuasai, terus dimanfaatkan sumber dayanya, itu arti dari penjajahan. Itu kan bentuk proses. Terus apa lagi tadi? Terus saya kira ada yang bertanya. Sebentar Pak Arnold, sebentar, stop Pak Arnold, stop. Saya ingin malam ini tertib. Jadi tolong jangan potong pembicaraan, oke? Paham ya di sini ya? Kita berikan kesempatan semuanya berbicara, tapi tolong jangan potong pembicaraan. Kasih waktu Bapak Rumel Abbas menyampaikan pendapat. Tolong hormati forum ini. Sudah? Oke? Aman ya? Silakan lanjut. Konsepnya tadi ya. Pengalahan. Aduh, taglib itu apa sih? Taglib itu apa ya? Penguasaan lah ya. Kalimat sederhana saja, penguasaan atas negara yang berdaulat. Jadi kayak logikanya Kiai Imad itu udah tepat. Jadi ada rumah itu milik Anda, terus ada orang datang mencuri dan dikuasai, itu kan penjajahan.
Itu penjajahan itu. Terus Oke. gimana lagi Mbak pertanyaannya? Apakah Berarti Anda mengasumsikan sebentar. Berarti Anda mengasumsikan saat itu belum Indonesia ya, tetapi masih kerajaan-kerajaan gitu ya, yang dijajah oleh Belanda itu berarti mereka yang mempertahankan, memperjuangkan. Kenapa? Indonesia disebut Indonesia itu sejak tahun kapan? Sebentar, ada yang minta link. Saya berikan link dulu, maaf, izin. Yang lain boleh jawab. Kalau Oke, silakan Pak Sabarindo, silakan menjawab. Oke. Saya ya, giliran saya. Siap. Oke, silakan. Oke, baik. Selamat malam, Bro Rumel Abbas. Thank you sudah datang. Halo Abang Miki. Mantap. Oke. Mantap ada Pak C Hikmah nih, keren nih. Pak C Hikmah, Bang Sabarindo. Oke, sip, mantap. Pak Ojitrit ada, silakan naik Bapak. Ini udah pagi ini, gimana aku gak bisa lama-lama. Yang signifikan apa pertanyaan yang mau saya jawab? Yang harus saya jawab misalnya. Oke, yang signifikan aja, yang berkaitan. Tadi ditanya sejak kapan Indonesia itu dikatakan Indonesia. Ya sejak yang diproklamasikan oleh Bapak Proklamator. Tetapi harap Anda tahu, Saudara Rumel Abbas, itu tahun 78 nama kita itu Dwi Pantara. Ya, lalu 1336 namanya Nusantara dan berdaulat belum? Sebelum Iya, itu sejarahnya. Jadi yang Anda itu konteksnya di situ sudah ada kerajaan-kerajaan. Yang mana? Tahun berapa? Yang mana? Indonesia disebut negara berdaulat itu sejak kapan? Sejak tahun 1945, 17 Agustus 1945. Ya, sebelum itu disebut Indonesia enggak? Bukan Indonesia, tapi sudah ada pemerintahan. Kan begitu, ya, pemerintahan yang ada di itu yang ada di kerajaan-kerajaan kan sudah ada. Maka muncul kolonialisme kan. Sejak kapan kerajaan resmi runtuh semuanya itu kan 1825 kalau nggak salah. Sebelum kerajaan yang mana? Kerajaan yang mana? Namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda itu negara taklukan kerajaan Belanda. Kalau tidak sebelum India. Sebentar dulu. Ini kan giliran saya kan? Silakan. Sebelum Hindia Belanda itu 1947 ada juga disebut Hindia. Lalu baru 1856 baru Hindia Belanda. Karena kolonialisme tadi baru 1860 itu Insulende. Baru tahun 1869 Kepulauan Melayu. Lalu 3 tahun pemerintahan Jepang kita disebut Toindo. Baru 3 tahun setelah merdeka proklamasi disebut Indonesia Raya karena sudah diproklamasikan oleh Bung Karno sebagai proklamator. Dan ingat sejarahnya ketika Anda juga bilang meja bundar itu, perseteruan itu adalah itu sepertinya melewati satu tahap, seolah-olah narasi Anda itu kemerdekaan itu direbut dari pemerintahan Belanda. Salah. Kita merebut pemerintahan itu bukan dari pemerintahan Belanda, tetapi dari penguasaan Jepang. Dan pada saat 14 Agustus, 3 hari sebelum 17 Agustus, itu hancur luluh-lantah Hiroshima Nagasaki. Dan itu digunakan kesempatan itu oleh para pemuda. Dan singkat cerita, akhirnya cerita itu udah terkenal. Maksudnya inti pertanyaannya apa? Ya ini pertanyaannya berkaitan dengan tema ini. Tadi kan kolonialisme itu Anda sepakat nggak kalau itu adalah penjajahan? Itu dulu. Ya, sepakat. Jadi kalau sepakat itu penjajahan. Terus sepakat ya. Nah, jadi pada saat itu kan sudah berjuang semua, bukan hanya tahun Anda mengatakan di tempat lain tahun 1920 dan lain sebagainya. Seolah-olah pola konsep kemerdekaan perjuangan itu hanya itu. Tidak. Perang Padri, perang ini, perang itu semua, perang itu adalah satu konsep untuk merebut kemerdekaan. Begitu loh. 188 peristiwa Cirebon apa semua. Nasionalisme atau apa itu perang yang jenengan? Perang Nusantara. Namanya di situ masih Nusantara. Pada saat itu juga pemerintah Hindia Belanda. Perang Padri itu kira-kira atas dasar nasionalisme atau apa? Dasar itu tadi, dasar merebut kemerdekaan belum bersatu, tetapi pemerintahan terhadap kolonialisme itu mau diperangi oleh nasionalisme. Apa buktinya? Kolonialisme bukan nasionalisme. Ya, pertanyaan saya nasionalisme tadi kan konteksnya nasionalisme.
Kalau perang Oke, semua orang bisa kolonialisme. berperang. Oke, terakhir langsung aja ke masalah. Statement Pertanyaannya gimana Pak? Ini udah satu pagi aja, Pak. itu tadi. Oke, satu tadi Anda mengatakan pemerintah yang sah itu adalah pemerintahan zaman Belanda. Begitu ya. Artinya itu bagi saya artinya semua perjuang-perjuang itu pemberontak karena mereka itu memberontak ke pemerintahan yang sah menurut Anda. Artinya pejuang-pejuang itu semua mati sebagai ekstremisme pada zaman itu. Semuanya pejuang-pejuang. Karena mereka melawan pemerintahan Hindia Belanda. Karena bagi Anda kolonialisme itu adalah pemerintahan yang sah. Padahal internasional PBB sejak kapan meresmikan bahwasannya kolonialisme Hindia Belanda adalah pemerintah yang sah. Itu aja. Silakan Bapak Rumel Abbas. Oh, berarti kan kayak ngambil mafhum. Kalau kolonial itu pemerintahan yang sah, terus apakah orang-orang yang berjuang itu saya anggap pemberontakan gitu? Gitu ya? Oke. Intinya gitu ya? Iya. Ya, seharusnya narasi saya seperti itu tidak usah di mafhum mukhalafah seperti itu. Kayak ada pertanyaan, kamu mau makan apa? Makan bubur. Oh, kamu nggak suka nasi. Itu kan mafhum mukhalafah yang keliru. Kenapa saya bilang pemerintahan kolonialisme itu pemerintahan yang sah? Nanti perspektifnya nanti kan beda. Kira-kira uang yang dipakai waktu itu, halo? Ini maaf, suara siapa ini yang ada ini di belakang? Oke, lanjut. Ya, pertanyaan saya gini, mata uang yang berlaku di saat itu, apakah rupiah ataukah gulden? Surat menyurat di waktu itu, apakah kop dari kerajaan Belanda ataukah kop dari masing-masing pemerintah? Kalau misalnya Indonesia itu udah sah. Jika pemerintahan Belanda itu tidak sah dan tidak otoritatif, siapa yang memecat bupati di saat itu? Apakah Sultan? Tidak. Yang memecat itu pemerintah yang sah ya. Pemerintah yang sah itu siapa? Ya Belanda, kerajaan Belanda. Itu enggak usah dimafhum, berarti yang memberontak itu tidak. Kalau saya bilang saya suka bubur, berarti kamu benci sama nasi, kan nggak gitu jawabannya. Begini, Apa? mohon maaf Pak. Boleh saya Pak dulu? Boleh Bapak Boleh. sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak. Jadi gini, ini kan pertanyaan dari Bapak Sabarindo ini karena Bapak mengeluarkan statement sehingga memunculkan asumsi di masyarakat gitu. Dan menurut saya asumsi itu bukan urusan saya, asumsi kan urusan. Nah itu dia makanya ditanyakan Bapak karena ini langsung berinteraksi dengan Bapak. Pak Rumel, Oke. Pak Rumel jangan merasa superioritas atas dasar keilmuan akademisi. Jangan superioritas sepihak. Oke, kita debatable. Kita membuka narasi Pak Rumer tentang sah tidaknya pemerintahan Belanda. Pak Rumer menafikan terhadap keberadaan Belanda datang ke sini, apa misinya? Niatnya apa Belanda datang ke sini? Ke Nusantara. Tidak urusan Sebutkan. Kira-kira yang diundang dalam Olimpiade. Itulah dasarnya. Maka ketika Anda mengatakan sah tidaknya harus tahu niat orang Belanda datang ke Indonesia itu apa? 3 pokok. Menjajah. Semua orang tahu itu. Jelas kan? Penjajahan toh. Apa? Anda pergi ke luar negeri pakai paspor, Mas. Saya nanya, Anda pergi ke luar negeri pakai paspor. Paspor itu atas nama Indonesia ataukah yang lain? Jangan beranalogi tentang persoalan legalitas. Kalau legalitas